Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 analisa proses bisnis di sini akan mempresentasikan BPMN atau Business Process Model Notation. Di kelompok 5 ini kita beranggotakan saya sendiri Dian Michelle, kemudian di sebelah saya ada saudara Muhammad Endang, lalu ada saudara Muhammad Taurik, dan juga ada dua lagi anggota kita yaitu Muhammad Dian dan juga Muhammad Rifki yang sudah tidak berkenan untuk hadir. Nah, di proses BPMN ini kita membawa studi kasusnya yaitu mengambil dari PT General Chemicals Industry. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian BPMN. Apa sih BPMN itu? BPMN atau Business Process Model Notation adalah cara untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. BPMN digunakan untuk menunjukkan urutan kegiatan, siapa yang melakukan tugas, lalu keputusan yang diambil, serta hubungan antar proses dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya BPMN, proses kerja menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dianalisis sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan komunikasi antar pihak yang terlibat. Lalu, manfaat BPMN. Manfaat BPMN adalah membantu seseorang atau perusahaan memahami jalannya suatu pekerjaan dari awal sampai selesai melalui gambar alur yang teratur. Dengan BPMN, setiap bagian dapat mengetahui tugas masing-masing sehingga kerjasama menjadi lebih baik. Selain itu, BPMN juga berguna untuk menemukan kesalahan, hambatan, atau proses yang kurang efektif agar bisa diperbaiki. Proses kerja lebih mudah dipelajari dan akan lebih mudah didokumentasikan dan digunakan sebagai pedoman saat membuat sistem atau mengambil keputusan. Oke, selanjutnya ada 10 tahapan BPMN PT General Chemical Industry. Yang pertama yaitu adalah pengadaan dan pembelian barang. Di proses ini, yang pertama yaitu proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan barang, dilanjutkan dengan pemilihan dan negosiasi bersama supplier. Setelah mencapai kesepakatan, kantor pusat menerbitkan surat order resmi sebagai instruksi pembelian. Lalu, setelah itu semua selesai, yang kedua yaitu supplier menerima surat order dari kantor pusat untuk divalidasi. Setelah pesanan dikonfirmasi, mereka segera memproses dan mengirimkan barang sesuai detail yang tercantum dalam formulir tersebut ke lokasi gudang. Kemudian yang terakhir yaitu staf gudang menerima kiriman fisik barang dan melakukan pengecekan kualitas secara kuantitas. Jika sudah selesai, mereka melakukan pembaruan data stok pada sistem inventaris hingga proses dinyatakan selesai. Oke, untuk alur BPMN kedua yaitu manajemen rantai pasokan. Alur prosesnya adalah yaitu pertama, proses dimulai dengan pengemasan barang atau packing yang siap dikirim. Setelah dikemas, pihak gudang menyusun jadwal pengiriman agar distribusi berjalan teratur dan sesuai waktu. Kemudian, pihak logistik mengambil alih dengan mengolah barang yang telah siap ke dalam armada transportasi. Selanjutnya, tim logistik melakukan perjalanan untuk mendistribusikan barang tersebut langsung ke outlet pelanggan. Dan step yang terakhir, yaitu step ketiga, pelanggan menerima barang yang dikirimkan dan melakukan pengecekan fisik untuk memastikan kualitas serta kuantitasnya. Jika barang sudah dipastikan sesuai dengan pesanan, proses distribusi dinyatakan selesai. Selanjutnya, alur proses akan dibawakan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu penerimaan barang dan pengelolaan gudang. Proses diawali dengan penerimaan barang yang akan dilanjutkan dengan penerimaan fisik barang terhadap dokumen, processing. Setelah data sesuai, dilakukan pengecekan
Proses dimulai dengan penetapan target produksi oleh officer. Setelah seluruh proses di lapangan selesai dan tercapai, officer kembali dan berperan dalam membuat laporan produksi serta mengonsolidasi agar sebelum proses dimulai selesai. Berdasarkan sampainya yang telah ditentukan, operator menyiapkan bahan baku dan mesin yang diperlukan. Setelah persiapan matang, operator menjalankan proses produksi fisik barang hingga selesai dan kemudian diserahkan ke bagian pemeriksaan. Setelah itu hasil produksi diperiksa melalui gerbang kualitas atau QC. Jika barang sudah lolos, maka barang dipisahkan dan dilanjutkan. Namun jika lolos dan target tercapai, data dipisahkan kembali ke officer untuk laporan. Proses juga dapat berakhir jika barang harus dipisahkan akibat gagal di dalam proses produksi. Setelah itu alur yang kelima yaitu proses penjualan dan transaksi. Proses dimulai saat customer memilih barang yang diinginkan, kemudian menunggu proses pemindaian dan perhitungan total selesai untuk melakukan pembayaran. Hingga akhirnya menerima struk beserta barang dan mencapai titik selesai transaksi. Setelah itu distribusi center bertanggung jawab menerima input barang dari pelanggan untuk dilakukan pemindaian. Setelah itu penerapan promosi yang berlaku serta melakukan pembaruan stok secara otomatis setelah mendapatkan konfirmasi bahwa pembayaran bisa berhasil dilakukan. Proses yang terakhir, finance bertugas menghitung seluruh total belanjaan berdasarkan hasil penjualan, melakukan validasi pembayaran untuk menentukan status keberhasilan transaksi melalui gateway dan memproses permintaan pembayaran jika berhasil atau kegagalan dengan transaksi ditolak. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada alur proses klaim dan komplain pelanggan. Bisa dilihat di IRD tersebut. Nomor 1 itu pelanggan mengajukan keluhan mengenai barang yang tidak sesuai laporan. Lalu kemudian diterima oleh customer service untuk diregistrasi dan diklasifikasikan jenis masalahnya agar penanganannya tepat. Yang kedua itu adalah customer service. Customer service itu menindaklanjuti komplain dengan melakukan pengecekan lapangan, lalu dievaluasi, kemudian mereka berkoordinasi dan memberikan instruksi kepada bagian logistik untuk menyiapkan proses penggantian. Yang ketiga itu berdasarkan instruksi, bagian logistik mengeksekusi pengiriman barang pengganti atau kompensasi pada pelanggan. Proses klaim dinyatakan selesai ketika pelanggan telah menerima barang tersebut. Terus tujuan utama dari proses klaim dan komplain ini adalah menangani keluhan pelanggan terkait barang yang tidak sesuai secara struktur guna memberikan kepastian penggantian dan kompensasi demi menjaga kepuasan pelanggan. Tahap selanjutnya yaitu alur proses. Di dalam alur proses ini ada 3 bagian penting, ada 3 tahapan. Yang pertama, proses dimulai saat bagian produksi telah menyelesaikan tahap pembuatan barang hingga menjadi produk jadi. Setelah itu, produk siap untuk diteruskan agar kualitasnya dapat dicek oleh tim laboratorium. Yang kedua, tim QC atau Quality Control bertugas mengambil sampel dari produk jadi tersebut untuk dilakukan serangkaian pengujian, meliputi uji fisik, kimia, dan stabilitas. Jika hasil uji menunjukkan produk tidak lolos QC, maka produk dikembalikan ke bagian produksi untuk direview, ditahan atau di hold, atau ditolak, reject. Nomor 3, langkah ketiga yaitu jika produk dinyatakan lolos pengujian QC, bagian gudang bertanggung jawab menerima produk tersebut untuk kemudian disimpan dan disusun di rak yang sesuai dengan jenis produk. Dan proses pun dinyatakan selesai. Alur yang kedua yaitu proses pemasaran dan promosi. Tahapan persiapan desain, proses dimulai oleh tim desain yang bertugas merancang dan membuat katalog serta materi promosi yang dibutuhkan. Setelah itu, materi tersedia di digital bertugas untuk mempublikasi materi promosi tersebut melalui website dan media sosial perusahaan. Setelah tahapan implementasi dan marketing, persamaan dan aplikasi digital. Di marketing bertugas
dimulai oleh Departemen HRD yang bertugas melakukan rekrutmen dan seleksi kandidat. Setelah kandidat terpilih menjadi karyawan, HRD melakukan program onboarding untuk memfasilitasi pengenalan dan adaptasi karyawan baru. Kedua, pelaksanaan tugas dan evaluasi atau karyawan dan kepala shift. Setelah melewati masa onboarding, karyawan menerima pelatihan kerja dan dimulai melaksanakan tugas harian mereka. Pelaksanaan tugas ini berjalan beriringan dengan jadwal shift. Kerja yang telah disusun oleh kepala shift kemudian bertugas memantau hasil kerja tersebut dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Dan terakhir ketiga, pengkajian dan pengembangan karir. Hasil evaluasi kinerja dan kepala shift kemudian diteruskan kembali kepada tim HRD sebagai dasar untuk melakukan proses pengkajian. Proses bisnis ini diakhiri dengan tahap evaluasi lanjutan oleh HRD untuk merancang program pengembangan karir karyawan ke depannya dan siklus pundi. Alur proses akhir yaitu proses riset dan pengembangan produk baru. Pertama, riset dan formulasi awal lab atau RDA. R&D. Proses dimulai oleh tim lab R&D dengan mengidentifikasi peluang produk baru yang potensial untuk dikembangkan. Setelah ide atau konsep ditemukan, tim langsung melakukan tahap formulasi dan uji coba. Dan uji coba awal untuk menciptakan purwarupa. Kedua, pengujian kualitas dan kelayakan. Purwarupa produk kemudian diserahkan kepada tim quality control untuk menjalani uji keamanan dan efikasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa produk belum siap diluncurkan, maka produk akan dikembalikan ke lab RDA untuk proses formulasi ulang. Namun, jika dinyatakan siap dan lolos uji, produk akan diteruskan ke tahap manajerial. Dan terakhir, persetujuan dan peluncuran. Pada tahap akhir, produk yang telah teruji dilakukan kepada jajaran direksi untuk mendapatkan persetujuan akhir sekaligus alokasi anggarannya atau budget. Setelah disetujui, langkah terakhir adalah mendapatkan produk tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Anggaran produksi CBA, asumsi dasar perusahaan atau sebelum implementasi. Pendapatan tahunan atau revenue 500 miliar rupiah. Anggaran operasional 300 miliar rupiah. 1. Efisiensi anggaran. Target efisiensi 15% atau 20%. Proyeksi penghematan 45 miliar persen atau setara 60 miliar per tahun. Faktor pendorong: meminimalisir penumpukan barang atau dead stock melalui manajemen inventaris otomatis. Penurunan tingkat pemborosan bahan baku atau waste pada tahap produk. Optimalisasi waktu kerja dan pengurangan proses manual yang repetitif. Oke, baik. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan menargetkan meningkatkan 18% atau 25%. Proyeksi tambahan pendapatan 90 miliar rupiah atau 125 miliar per tahun. Total pendapatan baru 590 miliar rupiah atau 625 miliar per
kecepatan peluncuran produk inovasi baru ke pasar atau time to market, siklus penjualan dan validasi pembayaran yang lebih cepat, peningkatan retensi pelanggan berkat layanan topline yang responsif, dan terakhir yang ketiga, pengembalian investasi. Estimasi biaya investasi ialah 5 miliar rupiah. Ini 5 miliar rupiah ini mencakup pengembangan sistem IT, integrasi software dan pelatihan SDM. Dan terakhir ini waktu balik modal atau payback period. Dia selama 2 bulan dan dihitung dari rata-rata efisiensi operasional sebesar 3,75 miliar rupiah per bulan. Oke, baik, sudah. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq.